wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar akidah akhlak dengan tema Mari bersifat mandiri. Sebelum pelajaran kita mulai, kita baca doa terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang, apakah yang dinamakan mandiri? Mandiri berarti berdiri sendiri atau mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Kemandirian diwujudkan melalui tingkah laku yang menunjukkan sikap mandiri, seperti menyelesaikan pekerjaannya sendiri. Anak yang mandiri dapat melakukan sesuatu secara langsung, bebas dari rasa takut, artinya tanpa menunggu diperintah atau dilarang, bahkan menunggu orang lain membantunya. Kemandirian merupakan salah satu sikap yang sangat diperlukan untuk meraih keberhasilan. Maka setiap yang ingin dirinya sukses, dia harus mengembangkan sikap mandiri. Berusahalah untuk mandiri dan jangan pernah bergantung kepada orang lain, apalagi sampai meminta-minta mengharap uluran tangan orang. Jika orang lain bisa mandiri, tentunya kita bisa lebih mandiri. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW termasuk anak yang mandiri. Ketika kecil Nabi sudah mengembala domba dan membantu pamannya berdagang ke Syam. Nabi Muhammad SAW mulai berdagang pertama kali pada usia 12 tahun. Kemudian pada usia 20 tahun lebih, Nabi Muhammad SAW berdagang sendiri membawa barang dagangan Khadijah. Nabi Muhammad SAW sangat giat dan bekerja keras dalam berdagang. Itulah contoh kemandirian Rasulullah SAW yang dibiasakan sejak dini. Usia tidak mempengaruhi kemandirian seseorang, tetapi kemandirian diukur dari perilakunya. Dengan begitu, mungkin saja terjadi anak yang berusia lebih muda dapat lebih mandiri untuk ukuran seusianya, sementara yang lebih tua belum tentu memiliki sikap yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi perintah kepada manusia untuk bersikap mandiri dan berusaha sekuat tenaga untuk merubah nasibnya sendiri dari keadaan yang kurang baik menjadi lebih baik. Tentu, dengan bekerja keras secara mandiri dan penuh tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah keadaan sesuatu kamu sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Dari uraian di atas, kita harus bisa mengambil pelajaran dan selanjutnya dapat dijadikan dasar untuk membiasakan diri bersikap mandiri, baik di lingkungan keluarga, madrasah, atau di masyarakat. Ciri-ciri perilaku mandiri diantaranya: pertama, dapat melayani diri sendiri. Yang kedua, memecahkan masalahnya sendiri. Yang ketiga,
membuat pertimbangan sendiri dalam bertindak. Yang keempat, mencukupi kebutuhan sendiri. Selanjutnya, yang kelima, bertanggung jawab atas tindakannya. Yang keenam, tidak menggantungkan orang lain. Selanjutnya, berani mengambil keputusan, jujur dan optimis, berwawasan luas. Ini adalah contoh sikap mandiri dalam lingkungan keluarga yang harus kita implementasikan, kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, mengerjakan tugas di rumah. Yang kedua, rajin belajar. Yang ketiga, membantu orang lain. Dan yang keempat, tidak bergantung kepada orang lain. Yang terakhir, bisa menjaga dirinya dengan baik. Contoh sikap mandiri dalam lingkungan madrasah diantaranya membersihkan kelas tanpa disuruh guru, mengerjakan tugas pelajaran sendiri. Yang ketiga, tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Contoh sikap mandiri dalam masyarakat, bertanggung jawab terhadap tindakannya sendiri, tidak gegabah. Yang terakhir, mampu memanfaatkan situasi dengan baik. Keuntungannya apa kalau kita bersikap mandiri? Berikut adalah keuntungan bersikap mandiri. Yang pertama, hidup menjadi lebih tenang, semakin percaya diri, tidak mudah putus asa, dan mudah meraih keberhasilan. Kerugian akibat tidak mandiri akan memperoleh kerugian. Yang pertama, selalu gelisah, suka merepotkan orang lain, takut melakukan suatu pekerjaan, dan dijauhi teman. Ini adalah akibat tidak mandiri akan memperoleh kerugian. Yang terakhir, hikmah sifat mandiri. Yang pertama, hidup akan menjadikan kita lebih percaya diri. Dua, dapat memanfaatkan kemampuan sendiri sebaik mungkin. Yang ketiga, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kemampuan kepada diri kita untuk menjalani hidup ini. Yang keempat, hidup mandiri adalah salah satu tanda untuk meraih kesuksesan. Selanjutnya, hikmah sifat mandiri, berpikir dengan bijaksana, mampu menyelesaikan masalah secara mandiri, mampu memanfaatkan situasi untuk hasil yang lebih baik. Yang terakhir, menggunakan waktu sebaik mungkin. Cukup sekian, terima kasih. Kita berjumpa di lain waktu. Semoga bermanfaat apa yang tadi saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.